Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentunya masih tetap semangat ya anak-anak. Oke? Baiklah, sebelum kita memulai belajar, perlu Bapak ingatkan kepada kita semua untuk selalu mengikuti protokol kesehatan dimanapun kita berada, yaitu dengan mengikuti 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Tujuannya yaitu supaya kita terhindar dari penyakit COVID-19 dan kita juga sudah membantu untuk memutuskan rantai penularannya. Diingat dan dilakukan ya anak-anak. Oke? Baiklah, pada kesempatan kali ini, materi yang akan kita bahas adalah tentang teks puisi. Kalian juga dapat membuka buku paket halaman 92, bab 4, yaitu Indahnya Berpuisi. Jika sudah dibuka, yuk kita belajar anak-anak. Disimak ya, cekidot! Kalian mungkin pernah mendengar sastrawan yang bernama Chairil Anwar, Taufik Ismail, W.S. Rendra, atau Sapardi Djoko Damono. Mereka adalah sastrawan Indonesia yang telah menghasilkan banyak karya, khususnya puisi. Jika berbicara mengenai puisi, apakah kalian tahu apa sih puisi itu? Puisi adalah teks atau karangan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Puisi mengungkapkan berbagai hal, mulai dari kerinduan, kegelisahan, atau pengagungan kepada Tuhan yang diungkapkan dalam bahasa yang indah. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai unsur-unsur puisi. Unsur yang pertama adalah majas. Majas adalah bahasa kias yang dipergunakan untuk menciptakan kesan tertentu bagi penyimak atau pembacanya. Untuk menimbulkan kesan-kesan tersebut, bahasa yang dipergunakan berupa perbandingan, pertentangan, perulangan, dan perumpamaan. Majas yang terdapat pada teks puisi dikhususkan pada majas personifikasi dan majas paralelisme. Majas personifikasi adalah majas yang membandingkan benda-benda tidak bernyawa seolah-olah memiliki sifat seperti manusia. Contohnya, dalam puisi yang berjudul Hujan Bulan Juni, karya Sapardi Djoko Damono. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni, dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Dalam puisi itu, benda yang seolah-olah memiliki sifat manusia adalah hujan. Hujan memiliki sifat tabah, bijak, dan arif. Sifat-sifat itu biasanya dimiliki oleh manusia. Kemudian, majas paralelisme adalah majas perulangan yang tersusun dalam baris yang berbeda. Contohnya, dalam puisi yang berjudul Serenada Hijau, karya W.S. Rendra. Kupacu kudaku menujumu. Kata kupacu kudaku pada baris pertama diulangi kembali pada baris kedua, sehingga kata kupacu kudaku merupakan majas paralelisme. Selanjutnya, unsur puisi yang kedua adalah irama. Irama adalah alunan bunyi yang teratur dan berulang-ulang. Irama berfungsi untuk memberi jiwa pada kata-kata dalam sebuah puisi yang pada akhirnya dapat membangkitkan emosi tertentu seperti sedih, kecewa, marah, rindu, dan bahagia. Contohnya, dalam puisi Hujan Bulan Juni, irama pada puisi tersebut harus diekspresikan dengan lembut sebagai perwujudan rasa kagum dan simpati. Hal itu tampak pada kata-kata pujian yang ditujukan kepada hujan bulan Juni yang bersifat tabah, bijak, dan arif. Berikutnya, unsur yang ketiga yaitu kata konotasi dan denotasi. Kata konotasi adalah kata yang bermakna tidak sebenarnya. Kata itu telah mengalami penambahan-penambahan, baik itu berdasarkan pengalaman,
kesan, maupun imajinasi dan perasaan penyair. Berbeda dengan kata denotasi. Kata denotasi adalah kata yang bermakna sebenarnya. Contohnya, dalam puisi Hujan Bulan Juni terdapat kata hujan. Makna denotasi hujan adalah air yang turun dari langit, sedangkan makna konotasinya adalah perbuatan baik. Kemudian, kalian dapat melihat contoh yang lainnya pada buku paket halaman 95 yang terdapat pada tabel yang berwarna biru. Selanjutnya, unsur yang keempat adalah kata berlambang. Lambang atau simbol adalah sesuatu seperti gambar, tanda, ataupun kata yang menyatakan maksud tertentu. Lambang-lambang itu sering pula digunakan penyair dalam puisinya. Hal itu seperti yang tampak pada puisi Hujan Bulan Juni. Lambang-lambang yang dimaksud antara lain dinyatakan dengan kata hujan dan bunga. Hujan merupakan perlambang bagi kebaikan ataupun kesuburan, sementara itu bunga bermakna keindahan. Unsur yang kelima yaitu pengimajinasian. Pengimajinasian adalah kata atau susunan kata yang dapat menimbulkan khayalan atau imajinasi. Dengan daya imajinasi tersebut, pembaca seolah-olah merasa, mendengar, atau melihat sesuatu yang diungkapkan penyair. Dengan kata-kata yang digunakan penyair tersebut, pembaca seolah-olah mendengar suara atau imajinasi auditif, melihat benda-benda atau imajinasi visual, atau meraba dan menyentuh benda-benda atau imajinasi taktil. Contohnya, dalam puisi yang berjudul Doa, karya Amir Hamzah, terdapat kata, senja samar, masa purnama meningkat naik, ke bawah kursimu, terang, bagai bintang memasang lilinnya, kalbuku terbuka, bagai sedap malam menyirak kelopak, biar bersinar mataku sendu, biar berbinar. Kata-kata tersebut membangkitkan imajinasi melalui penglihatan. Selain itu, terdapat kata sepoi, panas payah terik, menghembus lemah, menyejuk badan, itu merupakan kata-kata yang membangkitkan imajinasi melalui perabaan. Kemudian, ada juga kata gelakku rayu, membangkitkan imajinasi melalui pendengaran. Nah, itulah tadi pengertian puisi dan juga unsur-unsur puisi. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan dapat dipahami anak-anak. Oke, baiklah, sampai di sini dulu pembahasan kita pada kesempatan ini. Sampai jumpa lagi pada kesempatan selanjutnya. Jangan lupa memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan ya anak-anak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.